of Jesus in our bodies. Kita rasul-rasul, kita merasakan juga kesukaran yang Yesus rasakan. He said we have the treasure of God's glory in these clay vessels. Dia berkata bahwa kita memiliki berkah-berkah yang dari Allah di atas. And so the emphasis should be on glorifying Christ. Jadi penekanannya harus ada untuk memuliakan Yesus Kristus. I'll give one example of a teaching that was commonly used at least by some radio preachers. Saya akan memberikan satu contoh yang biasanya ada pengkhotbah di radio yang tentang pengkhotbah di radio. And don't take me the wrong way. Jangan salah paham. Because if you have the opportunity to proclaim Christ on television or radio, that's a good thing. Karena jika engkau memiliki kesempatan untuk memberitakan tentang Kristus dalam TV dan radio, itu hal yang baik. Just make sure that you're truly proclaiming Christ. Tetapi benar-benar pastikan engkau memberitakan tentang Kristus. And don't waste the resources of the body of Christ. Dan jangan sia-siakan yang kesempatan yang telah diberikan oleh tubuh Kristus. Because we'll all have to give account for what we do and say. Karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. But some preachers were using Hebrews 11:1. Namun beberapa pengkhotbah menggunakan dari Hebrews 11:1. Ibrani 11 ayat 1. In English it says, "Now faith is the substance of things hoped for." Dalam Inggris dikatakan bahwa iman adalah substansi yang kita harapkan. And they would quote the word now. They would quote the word now. Now faith is. Dan mereka mengutip kata sekarang iman adalah. And they would say now describes faith. Dan mereka akan mengatakan sekarang untuk mendeskripsikan imannya. So it has to be now faith. Jadi harus ada iman sekarang. If you want a miracle, you have to take it now. Jika engkau ingin mujizat, engkau harus mengambil sekarang. There's a problem with their argument. Ada masalah di argumentasinya mereka. First of all, the entire context is about faith persevering in light of the future promise. Dan konteks sebenarnya adalah ada di dalam iman yang bertahan. I'm not saying that faith never reaches out now. Saya tidak pernah berkata bahwa iman tidak pernah menjangkau sekarang. But that's certainly not what the verse means. Sorry. That's certainly not what the verse means. Tapi tentu saja itu bukan yang dimaksudkan oleh ayat itu. The second problem is masalah kedua adalah that the word that was translated now, kata sekarang yang diterjemahkan, is just a Greek word that means but or and. Adalah hanya kata-kata Yunani yang artinya tapi atau dan. Here were preachers influencing thousands of people. Pengkhotbah Ibrani mengkhotbahkan kepada ribuan orang who never bothered to look up what the Greek said. Yang tidak pernah peduli untuk benar-benar melihat struktur Yunani. So take advantage of everything you can learn. Jadi ambillah segala sesuatu yang baik yang bisa engkau pelajari. The learning is very good for us. Karena pembelajaran itu sangat baik bagi kita. Yeah, I mean, you also have people singing "Lift Jesus Higher." Kau juga banyak orang yang menyanyi tinggikan nama Yesus. He said, "If I be lifted up from the earth, I'll draw everyone to myself." He said, "If I'm lifted up from the earth, I'll draw everyone to me." Dikatakan bahwa jika saya meninggikan diri saya dari bumi ke atas, maka saya akan menarik semua orang kepada saya. But the context of that is his crucifixion. Namun konteks di situ adalah tentang persaliban. So if we took the song literally, jadi jika kita mengambil lagu itu secara literal, secara harfiah, we'd be singing "Crucify him, crucify him." Kita akan bernyanyi salibkan dia, salibkan dia. So if the Lord gives you a gift of songwriting, if the Lord gives you a gift of writing songs, jika Tuhan memberikan karunia bagi Anda untuk menulis lagu, do look your verses up in context. Tetap lihat konteksnya dalam ayat-ayat yang kau gunakan. And if you're going to be speaking to thousands of people, dan jika engkau akan berbicara kepada banyak orang, especially if your role is as a Bible teacher, terutama jika engkau berperan sebagai pengajar Alkitab, please make sure that you get it accurate in context. Tolong pastikan engkau mendapatkan konteksnya dengan baik. And not just whatever teachings are popular in that time. Dan bukan hanya mendapatkan apa yang diajarkan secara populer di waktu itu. From your explanation just now, there's another guy here. He asked, he's very concerned as to why that miracle does not always happen. Because, in a lot of people's mind, they think that miracle is very important.
and that everybody that has faith has to be able to, to experience miracle of some sort. So now, with the TV evangelist and, promoting that miracles can happen anytime, these people feel that it doesn't happen to me. Now, what is the requirement for him to be able to feel this miracle, to experience miracle? Ya, jadi ada satu orang juga yang bertanya bahwa dia sangat khawatir mengapa mujizat itu tidak terjadi setiap saat. Apa caranya supaya mujizat itu bisa terjadi setiap saat? Karena bukankah kita juga mempunyai iman, apakah requirement atau hal-hal yang diperlukan untuk mujizat bisa terjadi? When God gives gifts to the body of Christ, saat Tuhan memberikan karunia kepada anggota tubuh Kristus, He doesn't give them so much for the sake of the one who receives the gift, Dia tidak memberikan hanya oleh karena orang yang menerimanya, but for the sake of the body of Christ. tetapi untuk keseluruhan anggota tubuh Kristus. We all have different gifts and different roles, Kita semua memiliki karunia yang berbeda dan peran yang berbeda, and it's the same with miracles. dan sama halnya juga dengan mujizat. Miracles and healings are gifts to the body of Christ, Mujizat dan kesembuhan adalah karunia kepada tubuh Kristus, but they're samples to show us what the future kingdom is like. namun mereka juga adalah contoh-contoh untuk menunjukkan bagaimana kerajaan yang akan datang itu berbentuk. If they always happened, Jika hal itu terus terjadi, people of faith would never die. orang-orang yang beriman tidak akan pernah mati. And many of these men and women of God we read about from the 1800s. Jadi akan ada banyak sekali orang-orang yang beriman pada Tuhan yang berasal dari 1800-an sekarang. Who was the missionary? Ludwig Nomensen? Ludwig Nomensen would still be around. Nomensen akan ada di sini sekarang. A man of great faith, but he died eventually. Dia padahal udah mati, tapi karena iman dia bisa di sini. So they're a sample of the future. Jadi mereka adalah contoh untuk masa yang akan datang. But they point us to that future promise. Dan hal itu menunjukkan kepada kita mengenai janji di masa yang akan datang. Because the heart of our faith is not about God healing our bodies in this life. Karena inti dari iman kita bukanlah berarti bahwa Tuhan memulihkan tubuh kita saat ini. Those healings are a blessing, but they're temporary. Kesembuhan seperti itu memang berkat, tapi itu hanyalah sementara. Unless the Lord comes back right away, we will die. Sorry. Unless the Lord comes back right away, we will die. Kecuali Tuhan segera kembali kepada kita, kita tentu akan mati pada saatnya. But God has given us something greater than that. Namun Tuhan telah memberikan sesuatu yang lebih besar dari itu. He's given us eternal life. Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. And He's given us the opportunity in this life Dan dia memberikan kepada kita kesempatan di masa ini to introduce other people to eternal life. untuk memberitakan kepada orang lain tentang hidup kekal. And that's the heart of what it's about. Dan itulah inti dari semuanya ini. The signs along the way are to get our attention Tanda-tanda mujizat itu adalah untuk mendapatkan perhatian orang and give us a foretaste of what that eternal life is. dan untuk memberikan sebuah pencicipan awal mengenai kerajaan yang akan datang. Well, then there's another question. Why in the Bible the word miracle is using different words? In John, semeion or signs, and in synoptics they use miracle. Well, Mengapa kata mujizat itu biasa dipakai dengan berbagai macam kata kayak misalnya mujizat atau tanda-tanda atau sebagainya? actually, even the way miracle is usually defined today, bahkan kata mujizat itu didefinisikan hari ini, is a post-biblical way of defining it. Sorry? It's a post-biblical way. It's after the Bible's way of defining it, the way we use it today. Cara kita kali ini biasanya mujizat itu didefinisikan seperti apa yang kita katakan. We've been using it for the past few centuries as a response to the issues that David Hume raised. Biasanya kita juga gunakan sebagai respon kepada David Hume itu. When we talk about
spectacular or dramatic miracles, Saat kita berbicara mengenai mujizat yang spektakuler, yang dramatis, I think it's closer to what the Bible means by a sign. kurasa ini lebih dekat kepada apa yang Alkitab katakan sebagai tanda. And the language of signs and wonders goes back especially to Exodus. Dan kata tanda dan keheranan itu bisa sampai kepada masa Keluaran, Where the plagues and other mighty acts of God were signs and wonders. di mana wabah-wabah dan tindakan Tuhan yang Maha Kuasa lainnya ditujukan sebagai tanda. In Jesus' ministry and in Acts, Dan dalam pelayanan Yesus dan di Kisah Para Rasul, we also see signs and wonders, kita juga dapat melihat tanda-tanda heran, showing that God is doing a great thing menunjukkan bahwa Tuhan melakukan hal yang besar and drawing people's attention for the kingdom. dan menarik perhatian orang kepada kerajaan. But the word translated, well, at least in the English translation, translated miracles, Dan kata yang diterjemahkannya setidaknya di dalam bahasa Inggris itu adalah mujizat, is dunamis. dunamis. Yeah, dunamis in the Dunamis. singular and dunamis in the plural. Dunamis secara singular dan dunamos secara plural. And in the case of miracles, it's dunamis, it's plural. Dan dalam mujizat itu ada dalam bentuk jamaknya. These are God's mighty acts, Ini adalah tindakan-tindakan Allah yang maha kuasa, His acts of power. tindakan-tindakan yang berkuasa. And they can include healings, Dan hal ini dapat menyangkut kesembuhan, they can include exorcisms, menyangkut pengusiran setan, or stilling storms or whatever. atau menenangkan badai dan sebagainya. And sometimes we have all three of these terms together, signs, wonders, and miracles. Dan biasanya kita mempunyai 3 term ini, yaitu tanda, keheranan, dan mujizat. Just to underline the point. Untuk menggarisbawahi intinya. But on every level, they are emphasizing God's power Namun dalam setiap tingkatan mereka menekankan kuasa Tuhan and signs of God's kingdom dan tanda dari kerajaan Allah. and signs of God's compassion. Dan tanda dari belas kasihan Allah. Yeah, thank you. The next question, you can put it up on the board, on the LED. The next question is, can we classify the resurrection of Jesus as a miracle? If miracles happen in Jesus' name, then in whose power was at work in Jesus' resurrection? Ya, dapatkah kita mengklasifikasikan kebangkitan Yesus itu sebagai mujizat? Jika mujizat terjadi di dalam nama Yesus, maka kuasa siapakah yang bekerja di dalam kebangkitannya? When the Lord uses us to do miracles, Saat Tuhan menggunakan kita untuk melakukan mujizat, the miracles happen in Jesus' name mujizat terjadi dalam nama Yesus. because we act as His representatives. Karena kita bertingkah sebagai representatifnya. But Jesus' resurrection, Namun kebangkitan Yesus, Jesus didn't have to do miracles in Jesus' name. Yesus tidak perlu melakukan mujizat dalam namanya. And you had miracles already in the Old Testament. Kita juga bisa melihat ada mujizat juga di Perjanjian Lama. Before people understood they would need to use Jesus' name. Sebelum orang mengerti bahwa mereka perlu menggunakan nama Yesus. Maybe one issue here is that some people understand Jesus and the Father as the same person. Mungkin ada beberapa orang yang mengerti bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. In which case, when Jesus is dead, who would raise him? Di mana saat Yesus mati maka akan dibangkitkan. But if we understand that Jesus is the Son of the Father, if we understand that Jesus is the Son of the Father, Namun jika kita mengerti bahwa Yesus adalah anak Bapa, both are divine, keduanya adalah ilahi, both belong to the one true God. keduanya adalah Tuhan yang esa, yang satu, yang sebenarnya. But if we recognize the distinction between them, Namun jika kita menyadari perbedaan di antara mereka, then the Father can raise Jesus up by the Spirit. maka Bapa dapat membangkitkan Yesus dengan rohnya. Of course, there's also a sense in which Jesus says, I lay my life down and I take it up again. Tentu saja ada juga yang dikatakan bahwa Yesus mengorbankan nyawanya dan dia akan dibangkitkan. This question maybe comes from a misunderstanding of the word in bahasa dalam nama Yesus. Ke Indonesianya.
Mungkin pertanyaan ini berasal dari kesalahpahaman dalam hal menggunakan dalam nama Yesus. We don't have the exact word for in the name of. Kita tidak punya kata-kata yang tepat untuk bisa mengatakan While in dalam nama. English, there is a difference between in the name of and on the name of. We only have one word, dalam nama, which we don't really understand what that is. Ya, Can you explore more on the concept or the thinking behind using in the name of? Ya, jadi kalau di dalam bahasa Inggris ada in the name sama on the name, in sama on, sementara dalam bahasa Indonesia cuma ada dalam. Bisakah Profesor ini menjelaskan lebih dalam lagi mengenai konsep itu? There are actually a whole lot of different proposed backgrounds for that. Ada beberapa latar belakang yang berbeda untuk itu. The phrase actually could be used in more than one way. Frasa itu memang bisa digunakan lebih dari satu cara. But I think that when Peter says, in the name of Jesus, rise up and walk, Jadi saat Petrus berkata dalam nama Yesus bangkit dan berjalan, it means that Peter is speaking as the representative of Jesus. itu berarti Petrus berbicara sebagai representatif dari Yesus. He puts it another way in Acts chapter 9, Dan ada di Kisah Rasul 1 ayat 9, when he says, Aeneas, Jesus heals you. dan saat dia berkata Yesus menyembuhkanmu, So he recognizes that it's Jesus working through him. dan jika kita menyadari bahwa Yesus bekerja melaluinya, Jesus is the one who does the miracle. Yesuslah yang melakukan mujizatnya. And Jesus is the one who gets the credit, Dan Yesuslah yang mendapatkan pujiannya. because the name was also associated with honor. Karena nama itu juga diasosiasikan dengan honor, dengan I don't know. Maybe that in the real life today, maybe that would be the same as giving power of an attorney. Power of attorney, so you can act on behalf of the giver. Something like that? Is that what it is? Apakah ini seperti kayak surat kuasa hukum yang kamu bisa lakukan? But maybe not in an unlimited way. Yes. So you would be acting on God's behalf in cases where you knew what God wanted you to do. Kita memang bisa melakukannya, tapi tidak secara unlimited, tetap ada batasnya. Jadi kita sebagai representatif Tuhan yang melakukan memang yang kita tahu Tuhan mau lakukan. Either because of a direct leading of the Holy Spirit, Entah apakah kita memang dituntun oleh Roh Kudus, or because you're in a situation where it's just absolutely clear this is what you should do. atau kita memang berada di situasi yang memang benar-benar jelas bahwa inilah yang harus kita lakukan. Now, by that, I'm not saying that you have to know God's will before you pray for somebody. Sorry. I'm not saying that you have to know God's will before you pray for someone. Saya tidak berkata bahwa kita harus tahu perannya Tuhan, apa yang mau Tuhan mau sebelum kita berdoa bagi orang lain. But it might be helpful to know His will before you command somebody to stand up and walk. Tapi akan lebih baik jika kita mengetahui sebelum kita bisa benar-benar memberitahukan orang untuk bangkit dan berjalan. Saya tahu ini kita udah waktunya istirahat, tapi tinggal satu pertanyaan lagi. Saya pikir mendingan kita selesaikan aja ya, satu pertanyaan, dan ini lumayan menggelitik pertanyaannya. Jadi begini, Pak Kiner. Okay, you have proven that if God is willing, people can come back to life even if they have been dead for some time. But what would you say if someone claims that he goes back and forth between earth and heaven? Jadi, Profesor Kiner, engkau telah membuktikan bahwa jika Tuhan berkehendak, maka orang-orang dapat kembali hidup bahkan jika mereka telah mati untuk beberapa waktu. Namun, apa yang akan Anda katakan jika seseorang mengklaim bahwa dia kembali terus-menerus antara bumi dan surga? Sometimes I want to ask questions about the questions. Terkadang saya mau mempertanyakan pertanyaan ini sebenarnya. Is this a person who talks about they die and come back and then die and come back? No, they don't. They go back and forth every Friday. Huh? Huh?
Okay. Katanya ada orang yang memang Well, I was asking if this is somebody who claims that they die and come back very often. But then they explained to me it's not. But yeah, but I need you to. saya pikir ini adalah orang yang terus mati dan terus bangkit tadinya. So the reason I ask that is because if it's related to the first part about dying and coming back, Jika saya perlu mempertanyakannya karena jika ini terkait dengan bagian pertama tadi yang mati terus kedua bangkit, because that would be, there's no biblical precedent that would make that reasonable. karena tidak ada hal atau yang bisa membuktikan secara alkitabiah untuk itu. Now, if somebody simply claims that they're having visions, Dan sekarang jika ada orang yang mengklaim bahwa mereka mempunyai penglihatan, well, Acts 2 does talk about believers having visions. Kisah Para Rasul 2 memang mengatakan bahwa orang percaya mempunyai penglihatan. 2 Corinthians 12 says Paul had a lot of them. 2 Korintus 12 membuktikan banyak dari hal itu. I've never had one myself. Saya memang tidak pernah mempunyai penglihatan. But if this person is... But Paul also didn't really want to talk about his visions much in public. Namun Paulus sendiri juga tidak terlalu ingin membicarakan tentang penglihatannya di publik. And this kind of sounds like somebody drawing attention to themselves. Dan hal seperti ini kelihatannya seperti ingin menarik perhatian kepada dirinya sendiri. When we're really supposed to be glorifying Jesus. Padahal seharusnya kita harus memuliakan Yesus. And if the person is using this to say, these are the special revelations that I got, Dan jika orang ini mengatakan bahwa ini adalah penyingkapan khusus yang ia dapatkan, I'd want to compare those revelations with Scripture. saya ingin membandingkan penyingkapan ini, poin ini dengan firman Tuhan. And my suspicion is that Scripture might show us that some of these claims are not true. Dan sayangnya mungkin beberapa dari klaim ini mungkin tidak akan dibenarkan oleh firman Tuhan. So I would be skeptical of this. Saya akan bertindak sedikit secara skeptis tentang ini. But if a person is, I think not in the situation you're talking about, but if a person's just saying that they have visions, I wouldn't dismiss that necessarily. Namun jika memang orang itu berkata bahwa mereka mempunyai penglihatan, tentu saya tidak akan menolaknya. But you had mentioned this person says they do this every Friday. Or was that type That was the claim. Yeah, that was the claim. That sounds very strange. Ya. Okay. Terima kasih, Professor Kinner. Thank you, Professor Kinner.